البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Tayammum. Ini sudah hampir habis ya. Mau masuk kitab shalah. Al-babus sabi', bab yang ketujuh. Bab idza khafal junubu ala nafsihil marad. Apabila orang yang junub dia khawatir dirinya tertimpa penyakit, awil maut atau tertimpa kematian, au khafal atos atau khawatir kehausan, tayammum, maka dia boleh bertayamum. Yang diinginkan dalam bab ini adalah yaitu menjelaskan tentang indahnya syariat Islam. Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk menimpakan kesusahan bagi kita. Hukum asalnya orang yang terkena junub wajib mandi. Tetapi kalau dia khawatir setelah mandi justru malah jatuh sakit, mungkin sedang kena judre itu apa ya, chicken pox misalkan, kalau mandi nanti semakin tersebar, atau penyakit apa yang kira-kira kalau mandi malah jadi semakin parah sakitnya, misalkan apa saja. Nah, dia boleh tayamum. Atau memang maut, saking dinginnya air, ini kalau saya mandi mungkin saya langsung masuk kubur, ya sudah tak perlu mandi. Kalau tidak ada pemanas, kalau ada pemanas sih ya tetap wajib pakai air selama masih memungkinkan, airnya dibuat suam-suam. Baik. Tapi jangan panas sangat, nanti kita yang jadi Indomie. Baik, secukupnya airnya. Au khafal atos, atau khawatir kalau dia mandi air habis, dia kehausan. Nah, maka dimaafkan yang seperti ini, airnya dipakai untuk minum saja. Lalu gimana cara kita bersuci? Cukup tayamum. Cukup apa? Yaitu mengusapkan debu ke wajah dan telapak tangan sekali, satu kali aja, itu sudah cukup. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa yudhkaru anna Amr bin al-As radhiyallahu an ajnaba fi lailatin baridah. Disebutkan bahwasanya Amr ibn al-As pernah mengalami junub di malam yang dingin. Fatayammam, maka beliau bertayamum. Watala, dan membacakan ayat ini, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Fadzukira lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif. Peristiwa itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tidak menengking beliau, tidak menyalahkan, tidak menghardik Amr ibn al-As. Ya, asar ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lain-lain. Juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan lain-lain, banyak sekali. Tatkala Nabi SAW mengirimkan pasukan dalam perang perang yang namanya Zatus Salasil. Kalau tidak salah adalah tahun 8 Hijriah atau menjelang tahun 8 Hijriah kalau tidak salah. Yang memimpin adalah Amr ibn al-As. Diperintahkan Nabi untuk menghadapi orang-orang kafir. Orang kafir yang sudah ketakutan, sehingga mereka merantai teman-teman mereka agar jangan lari kalau berjumpa pasukan dari Madinah. Ternyata banyak yang tetap lari, sehingga teman yang bertahan terheret dan mati, sehingga muslimin menang. Cuma masalahnya itu di musim yang sangat sejuk. Tatkala situasi perang, ternyata Amr ibn al-As, ya Allah menakdirkan penuh dan kemudian junub di malam-malam. Nah, karena kedinginan beliau tidak mau mandi, beliau memilih tayamum saja. Kemudian beliau menjadi imam sholat subuh dan seterusnya. Setelah ke Madinah dilaporkan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya, kenapa engkau tayamum? Maka dia mengatakan, Rasulullah, saya mengalami begini dan air sangat dingin dan saya khawatir saya tak kuat. Sementara Allah sudah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Maka Nabi gelak dan tidak menyalahkan Amr ibn al-As. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan hadis ini sahih li ghairi, kesimpulannya adalah
Boleh para sahabat berijtihad di masa hidupnya Nabi apabila memang sedang jauh dari Nabi, susah kalau nelpon pun tak tahu kan nomor WhatsApp Nabi Muhammad berapa, ya sudah ijtihad aja. Nanti kalau pulang ke Madinah akan diperbaiki kalau keliru, kalau betul maka tinggal dilanjutkan. Dan ternyata pendalilannya betul. Kemudian kita masuk kepada hadisnya, hadis yang musnad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadisul khamis wal arba'un ba'da salasimi'ah 345. Haddatsana Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad huwa Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud idza lam yajidil ma la yusalli. Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila seseorang tidak mendapatkan air, apakah dia tidak sholat? Qala Abdullah, lau rakhastu lahum fi hadza kana idza wajada ahaduhumul bar qala hakadha, yakni tayammum wa shalat. Kalau saya memberikan keringanan pada mereka dalam perkara seperti ini, pastilah jika salah seorang dari mereka merasakan cuaca yang dingin, dia akan berbuat demikian, yaitu tayamum dan sholat. Qultu fa aina qaulu Ammar li Umar. Lalu di mana ucapan Ammar kepada Umar? Qal inni lam ara Umara qani'a bi qauli Ammar. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak memandang Umar merasa puas dengan ucapan Ammar. Thayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat, dari guru yang baru sekarang muncul, dilihat dari awal sampai sekarang, baru sekarang muncul, yaitu Bishr bin Khalid. Beliau adalah Abu Muhammad al-Basri, Siqah. Qala haddatsana Muhammad huwa Gundar, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far al-Basri, asbatun nasfi Syu'bah. Dan beliau memang anak tirinya Syu'bah. Dikatakan Gundar, kenapa ya katakan Gundar? Karena apa? Iya? Iya, buat bising. Bising di majelisnya siapa? Majelisnya siapa? Yahya bin Abi Katsir. Sering tanya, sering bising, akhirnya gurunya bilang, "Uskut ya Gundar. Diam wahai orang bising." Iya. Akhirnya terkenal sampai sekarang dipanggil Gundar. Dan beliau tak marah dipanggil Gundar. Gundar. Iya. Ini Sikoh imam. Walaupun kadang suka ngantuk. Kalau sedang makan dengan dengan keluarganya, kadang ngantuk. Ketika ngantuk, tertidur di majelis makan, ikannya diambil sama anak istrinya. Setelah itu tangannya dikasih minyak ikan. Ketika dia bangun, mana ikan saya? Tadi abah sudah makan. Taklah, saya masih lapar, tak ada. Coba tangan ada minyak. Ya betul, tapi kenapa saya tak merasa makan? Tadi tidur, habis makan tidur. Ditipu sama anak istrinya. Berebut ikan. Ya mungkin iya. An Syu'bah, dari bapak tirinya. Syu'bah ma'ruf ya, Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri, Amirul Mukminin fil hadis. An Sulaiman, ini A'mas, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, Imam. An Abi Wa'il, Syakik bin Salamah Al-Kufi, Siqatun Mukhadram, yaitu masuk Islam di zaman Nabi, cuma tak sempat jumpa Nabi, masih di Kufah waktu itu beliau. Ini bukan sahabat nih. Bukan. Dia min kibari tabi'in. Qala Abu Musa. Abu Musa siapa namanya Abu Musa? Siapa yang ingat Abu Musa siapa ya namanya ya? Ya. Abdullah bin Qais tamam al-Yamani. Li Abdullah bin Mas'ud, ma'ruf, Abu Abdurrahman al-Hudali al-Qurashi. Idza lam yajidil ma, kalau seseorang tidak mendapatkan air, la yusolli, apakah dia tidak sholat? Ini soal ingkari. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud fatwanya sama dengan Umar, yaitu orang yang tidak mendapatkan air tak boleh tayamum, dia wajib menunggu sampai sehingga mendapatkan air, tak boleh sholat. Coba zaman sekarang, ini fatwa orang-orang yang sangat besar, Umar dengan Ibnu Mas'ud, siapa berani melawan mereka? Tapi para sahabat yang lain berani. Kalau
hujahnya jelas, dalilnya jelas. Baik. Qala Abdullah, lau rakhastu lahum fi hadza, seandainya saya memberikan keringanan kepada mereka dalam masalah ini, karena idza wajada ahaduhumul bard, pastilah salah seorang mereka jika mendapatkan suasana yang dingin, yang sejuk, qala hakadha, dia akan berbuat demikian, yakni tayammum. Qala bima'na fa'ala. Ini menunjukkan boleh itlaqul qaul 'alal fi'il. Wa shalla, yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan kalau saya beri keringanan orang akan bermudah-mudah. Baik, tentunya ini ra'yu yang tidak boleh tatkala bertentangan dengan nas. Baik, tinggal apa? Kalau khawatir, maka tinggal fatwa itu disebutkan sambil mengingatkan, bukanlah cuaca sejuk sembarangan, tapi cuaca sejuk yang menyebabkan kita tidak akan mampu memikulnya. Adapun kalau kita masih mampu memikulnya, wajib untuk beribadah kepada Allah sekuat tenaga. Jangan karena khawatir nanti orang bermudah-mudah akhirnya mengharamkan apa yang halal, sementara tayamum halal, dan itu bahkan perintah dari Allah Ta'ala, fatayammamu sha'idan thayyiban. Contohnya di kutub utara, Eskimo, masuk Islam. Jadi ais itu dimasakkan dulu. Betul. Kan baru boleh ambil atau. Iya, seperti kata para fuqaha, kalau dia perlu ais, sementara yang ada adalah salji atau barot, ais atau salji, tinggal digosok-gosokkan badan atau mungkin ke tempat lain atau dimasak biar mencair. Sehingga tetap apa? Berwudu atau mandi kalau mampu. Kalau tak mampu ya dimaafkan, cari debu, gali di bawah kalau jumpa debu. Utara sejuk mana ada debu? Mau salji. Maka sebaiknya hijrah, jangan di kutub utara. Cari kerja pun susah di sana. Nah, hijrah ke tempat yang lebih baik. Mana yang nak melaksanakan syariat di kutub utara ini masukkan. Ya jelas, betul. Kalau masih mampu gali-gali tanah sampai jumpa tanah, gali-gali salji sampai jumpa tanah, alhamdulillah. Kalau tak yang macam itu tadi, airnya dipanas-panaskan untuk minum, untuk wudhu, untuk apa dan semacamnya. Alhamdulillah di sini kita dimudahkan. Kalau qultu, siapa ini? Abu Musa dohirnya ya. Abu Musa mengatakan fa'aina qaulu Ammar li Umar. Maka di mana hadis Ammar kepada Umar tatkala Ammar menceritakan Nabi menyuruh untuk tayammum. Qal inni lam ara Umara qani'a bi qauli Ammar. Saya tidak memandang Umar puas dengan ucapan Ammar. Ini menunjukkan kali ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersandar pada ucapan Umar. Tapi yang betul seperti kata para ulama, idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau sudah datang nas maka qiyas itu batal. Idza ja'al wahyu batular ra'yu. Kalau wahyu telah datang, ra'yu walaupun itu ra'yu Umar, ra'yu Ibnu Umar atau ra'yu Ibnu Mas'ud batal. Apalagi yang tidak mencapai level sahabat. Kalau dalil jelas tak layak kemudian membanggakan kebesaran dirinya. Semuanya wajib kembali ke dalil. Baik. Kalau tak, untuk apa kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tahu-tahu ada yang dijadikan untuk menentang hadis Nabi atau untuk memalingkan orang dari syariat Nabi dengan takwil ini itu, tak layak kalau seperti itu. Ini saja walaupun Ibnu Mas'ud, walaupun Umar tetap tatkala menyelisihi hadis Nabi, maka pendapat mereka tertolak. Baik. Makanya para tabi'in semuanya sepakat setelah itu bahwasanya yang betul adalah hadis Ammar. Karena hadis Ammar tidak bersendirian, datang hadis-hadis yang lain tentang bolehnya tayamum dalam situasi yang dingin, yang tidak mampu dipikul itu, bukan malah sengaja tidak sholat. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma. Sebentar. Ammar ini Ammar bin siapa berarti ya? Ammar bin siapa ya? Ammar bin siapa? Di mana ucapan Umar kepada Ammar? Ammar bin siapa? Yang Ammar, ya Ammar bin Yasir. Beliau Abul Yaqdhan. Baik. Kalau Umar ma'ruf, Umar bin Khattab Abu Hafs. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.